Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyyah, kitab yang menjadi penyempurna dari kitab Jurmiyah. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah, seorang ulama yang lahir di Makkah dan tinggal di negeri Maghribi atau negeri Maroko. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru tentang bab nakirah dan ma'rifat. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafanallahu ta'ala bi'ilmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babun nakirati wal ma'rifati. Ini bab menjelaskan tentang nakirah dan ma'rifat. Al-ismu darbani. Bermula isim itu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu dari dua jenis itu an-nakiratu, yaitu nakirah, wahya al-asl, dan dialah yang asal. Jadi kenapa nakirah didahulukan bukan ma'rifat? Itu qaddamal musannifun nakirata, di musannif maksudnya syarah ini mendahulukan pembahasan nakirah li'annaha, karena nakirah itu aslul ma'rifah, asal dari pada ma'rifat. Makanya di sini disebutkan wahai al-asl, katanya. Ala maqalahun nuhat, atas apa yang pendapat dari para ulama ilmu nahwu. Wahia, dan dia nakirah itu kullu ismin syai'in, yaitu tiap-tiap isim yang umum fi jinsihi, di dalam jenisnya. Jadi ada satu isim yang masih umum dalam jenisnya, itulah yahtassu bihi, yang tidaklah khusus ya isim itu wahidun, oleh satu. Dia itu masih umum dunal akhara, ketiadaan yang lain. Rajulin wa farisin wa kitabin, seperti lapas rajulin. Rajulin ini masih umum, seseorang laki-laki ini, dia ini masih umum. Fa innahu syai'un fi jinsi rijli, maka dia lapas rajulin ini masih umum pada jenis kelaki-lakiannya. Kenapa? Li'annahu yasduqu ala kulli dzikrin balighin min bani Adam. Karena dia itu masih bisa disebut seseorang itu yang laki-laki yang balik dari Nabi Adam sampai sekarang. Kalau kita sebut seseorang atau rajul, ini masih sangat umum. Yang bahkan saking umumnya, laki-laki itu bisa antara laki-laki di zamannya Nabi Adam sampai sekarang, kan masih sangat umumnya. Atau farasin, kuda. Nah, kuda ini tanpa dimakrifatkan seperti ini, maka dia itu belum pasti kuda siapa atau kuda yang mana yang dimaksud. Karena itu fa'innahu, maka dia lapas kuda ini syai'un, masih umum fi jinsihi, pada jenisnya, atau pada jenis kudanya lah, itu al-khoil. Wa kitabin, dan kitab. Apalagi kitab itu sangat banyak. Jadi dia ini masih bentuknya nakirah, masih umum pada jenisnya. Nah, wa taqribuha ilal fahmi, dan mendekati nakirah ini, maksudnya ini
untuk lebih memahami apa itu nakirah, ayo qol itu dikatakan bahwa an-nakirah itu kullu ma saluha dukhulul alfi wal lam alaihi. Nah, ini ada definisi yang lebih mudah. Apa itu nakirah? Yaitu tiap-tiap isim yang layaklah kepada isim itu masuk alif dan lam. Jika layak masuk al atau alif lam itu, maka dia itu bisa disebut nakirah. Seperti rajulin tadi. Rajulin tadi yang dia itu masih masih umum, ketika kita masukkan al menjadi ar-rajul. Nah, ketika sudah masuk ar-rajul ini, maka dia itu sudah tidak umum lagi jenisnya, sudah tertentu dia. Begitu juga wa mar'atin wa sabin, itu layak dia itu dimasuki al menjadi al-imra'ah dan as-sawb. Aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam. Atau setiap sesuatu yang atau isim juga ini yang layak yang jatuh, yang berposisi menempati posisi isim yang layak masuk alif lam alaihi kadzi bermakna sahih. Nah, ya. Sekali lagi, kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi. Itu tiap-tiap isim yang berposisi atau menempati posisi isim yang mawqi'a ma, yaitu menempati posisi isim yasluhu yang layaklah ya itu dukhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam alaihi kepada isim. Nah, seperti zi ini artinya yang mempunyai. Nah, dan zi ini tidak bisa masuk al kepadanya, tetapi dia masih dianggap nakirah karena dia zi ini bermakna sahib, yang mempunyai sama. Sedangkan sahib itu bisa dimasuki al, yaitu menjadi as-sahib. Kalau zi tidak bisa. Nah, berarti di sini dia itu masih bisa dikategorikan sebagai nakirah karena dia itu tidak setiap isim yang menempati posisi yang layak masuk kepada alif dan lam kepadanya. Nah, zi memang dia tidak bisa masuk al kepadanya, tetapi karena zi ini bermakna sahih, maka menjadi layak dimasuki al kepada as-sahih. Al-darbu tsani, bagi isim bagian kedua. Bagian pertamanya tadi nakirah. Nah, sekarang bagian kedua ini namanya ma'rifah, al-ma'rifah. Artinya tertentu dia. Wahya, dan dia ma'rifat ini sitatu anwa'in, itu ada 6 macam. Nah, mana saja 6 macamnya? Nah, pertama itu isim domir al-mugmaru wa huwa a'rafu. Nah, dia pertama isim domir ini isim yang paling ma'rifat di antara jenis-jenis ma'rifat ini. Nah, contohnya misalnya isim domir itu saya, atau domir mutakallim saya, kami. Domir muhatab anta, antum, anti, antum, antun. Dan selanjutnya domir gaib, nah gitu kan, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Nah, itu pertama isim yang ma'rifat. Kedua, semal alam. Nah, kemudian nama orang atau nama tempat. Nah, misalnya Indonesia, misalnya Ahmad, misalnya dia itu ma'rifat dengan alam atau nama lah gitu. Dan dia ini tingkat kemakrifatannya itu sudah sesuai dengan tingkatan yang disebutkan di sini,
yaitu pertama isim domir, dan dia yang paling ma'rifat. Jadi ada jenis-jenis mana yang paling ma'rifat. Selanjutnya isim isyarah sama ismul isyarah. Jadi ini untuk isim isyarah atau kata tunjuk. Ada, hadhihi, dzalika, tilka dan lain-lain. Itu masuk kepada isim yang ma'rifat. Kemudian semal mausul, isim mausul atau kata sambung. Alladzi, allati, dan macam-macam saudara-saudaranya yang lain. Semal ma'rifah bil adat. Kemudian ma'rifat dengan tambahan al. Ini maksudnya tambahan al seperti tadi. Rajulun ketika dia nakirah, untuk kita jadikan ma'rifat tinggal ditambahkan al menjadi ar-rajulun. Seperti itu. Yang terakhir wasadisu ma'udhifa ila wahidin minha. Yang keenam itu sesuatu yang disandarkan, diidafatkan kepada salah satu daripada 5 di atas. Misalnya ada isim yang masih nakirah, tinggal diidafatkan, berarti ini bentuknya ma'rifat bentuk idafah. Misalnya lapas abun misalnya. Abun di sini bentuknya masih nakirah. Kita sandarkan abun ini kepada salah satu dari 5 di atas. Contohnya isim dhamirah menjadi abuhu, menjadi bapaknya. Maka ini bentuknya idafah. Itu karena diidafatkan kepada isim dhamir. Isim dhamir itu salah satu dari 5 di atas. Atau kita idafatkan kepada isim atau alam, itu isim alam. Misalnya baitun, rumah. Rumah itu kita idafatkan kepada isim alam menjadi baitu Zaidin, rumahnya si Zaid. Seperti itu. Jadi dia itu ma'rifat dengan sebab idafah. Wahwa, dan dia ma'udhifa ila wahidin minha ini, maksudnya ma'rifat dengan sebab idafat ini fi rutbati ma'udhifa ilaihi. Kan tadi ada urutan mana yang paling ma'rifatnya. Pertama isim dhamir yang paling ma'rifat, kemudian isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan nakirah yang ditambahkan dengan al. Dan dia nomor 6 ini yang ma'rifat karena idafat ini, dia itu fi rutbati ma'udhifa ilaihi. Itu tingkatannya itu bukan ke-6 dia, walaupun di sini posisinya ke-6. Tetapi tingkatan kema'rifatan nomor 6 ini, yaitu ma'rifat dengan idafat ini ma'udhifa ilaihi. Itu tingkatannya itu tergantung apa yang diidafatkan kepadanya. Misalnya tadi baitu Zaidin. Karena dia diidafatkan kepada isim alam, maka tingkatan kemarifatan idafat ini sesuai dengan tingkatan kemarifatan isim alam tadi. Atau misalnya dia itu ma'rifat dengan idafat ini diidafatkan kepada isim ma'rifat yang dengan al. Misalnya gulamur rajul. Gulamur rajul. Jadi rajulnya di sana ada al. Berarti ini tingkat kema'rifatannya itu ada pada tingkat nomor 5 ini, yaitu yang dima'rifatkan dengan al. Seperti itu. Berarti kalau dia itu diidafatkan kepada isim isyarah, maka dia tingkatan kema'rifatannya sama dengan isim isyarah.
jika didapatkan kepada isim mausul, maka tingkat ma'rifatan idhofah ini sesuai dengan tingkatan ma'rifat isim mausul. Illa kecuali, nah ada pengecualiannya, illal isma, kecuali jika isim itu al-mudhaf ila dhamir, jika isim itu diidopatkan kepada isim dhamir, yaitu ma'rifat nomor pertama itu. Nah, jika diidopatkan kepada isim dhamir, maka dia itu tingkat kema'rifatannya akan turun satu tingkat kepada kema'rifatan isim alam. Fa'inahu fi rutbatil alam. Maka dia itu yang diidopatkan kepada isim dhamir itu fi rutbatil alami, itu pada tingkatan ma'rifatnya itu alam. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau diidopatkan kepada isim dhamir, maka tingkat kema'rifatannya yang diidofahkan ini itu akan turun satu tingkat. Jika dimudafkan, jika mudhafun ilaihnya lagi itu, yaitu bentuknya isim dhamir. Seperti abuhu tadi itu, atau abuka, maka dia itu karena diidafahkan kepada isim dhamir, maka tingkat kema'rifatan abuhu ini itu setingkat isim alam. Nomor 2 tadi itu. Wa yustatsna, dan dikecualikan min mimma dzikra smullahi ta'ala. Nah, dan dikecualikan, ini ada pengecualian dari apa-apa yang sudah disebutkan ketentuan-ketentuan ini, yaitu nama Allah. Walaupun dia itu isim alam, fa innahu alamun, maka sungguh dia lafaz Allah itu adalah isim alam. Wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'i. Dia lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling ma'rifatnya ma'rifat. Nah, berarti ini berada di atas kema'rifatan isim dhamir tadi. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk kepada menjelaskan masing-masing dari isim-isim yang ma'rifat tadi, isim dhamir, isim alam, isim syarah, isim mausul, dan lain-lain. Nah, nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.